Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sarwatul Karimah. Aku dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Apa sih ketenagakerjaan itu? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, teman-teman, tenaga kerja dapat kita bedakan menjadi dua macam loh. Ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih bekerja dan tidak bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, berkuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, dan mengurus kegiatan pribadi lainnya. Nah, tenaga kerja juga dapat dibagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi yang pertama, tenaga kerja rohaniah. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya, direktur, konsultan, dan manajer. Lalu yang kedua, tenaga kerja jasmaniah. Tenaga kerja jasmaniah adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya, sopir, dan penyapu jalanan. Tenaga kerja juga dapat dibedakan berdasarkan keahliannya. Jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian tenaga kerja dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Contoh tenaga terdidik adalah pengacara, sarjana, dan doktor. Lalu yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian dari tenaga kerja terlatih biasanya tidak memerlukan pendidikan karena diperlukan hanya latihan dan melakukan pekerjaan tersebut secara berulang-ulang. Contohnya, supir, tukang masak, pelukis. Lalu yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini hanya bekerja mengandalkan tenaga. Contohnya, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, dan lain sebagainya. Indonesia juga sering mengalami permasalahan ketenagakerjaan. Nah, beberapa masalah ketenagakerjaan antara lain, yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Pada bulan Agustus tahun 2020, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 6,8 juta orang dari total angkatan kerja sebesar 137 juta orang. Lalu yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 240 juta orang. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Lalu yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan itu akan membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan, sehingga persaingan akan semakin ketat dan semakin sulit. Lalu masalah yang keempat, yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi pun tidak merata. Lalu yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Di Indonesia, hal ini dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, adapun kondisi tempat kerja yang masih buruk dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Lalu, adapun peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Yang pertama, menyusun dan mengatasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999
tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja seperti melalui penyelenggaraan pelatihan manajemen. Lalu yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri seperti mengadakan transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru, dan juga di luar negeri seperti penyaluran tenaga TKI. Lalu yang keempat, memberikan perlindungan tenaga kerja, contohnya mensosialisasikan standar pengupahan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Dan yang terakhir, membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional, seperti contohnya pembangunan hubungan yang harmonis dengan cara mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha. Ada pula upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal itu dapat dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta atau perusahaan, dan individu. Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dapat melakukan dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif. Lalu, upaya dari pihak swasta atau perusahaan adalah dengan adanya kerjasama yang bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah atau universitas, dengan menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Program magang ini akan memberi pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Lalu, melalui individu sendiri. Beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu dirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Lalu yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Bila belum atau tidak bekerja pada instansi atau perusahaan, seseorang bisa bekerja secara mandiri dengan berwirausaha. Contohnya beternak, budidaya, dan berdagang. Nah, teman-teman, barusan penjelasan dari ketenagakerjaan ya. Untuk penjelasan video ini, teman-teman bisa lihat di link yang sudah aku cantumin di deskripsi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.